keluarga Jakarta. Kali ini Carik akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan terkait saluran pembuangan air limbah SPAL pada pendataan warga satu pintu melalui aplikasi Carik Jakarta. Apa itu saluran pembuangan air limbah atau SPAL? SPAL adalah sistem pembuangan air limbah terpadu. Dalam sistem pembuangan limbah cair seperti ini, air limbah rumah tangga tidak ditampung di dalam tangki atau wadah, tetapi langsung dialirkan ke suatu tempat pengolahan limbah cair. Di tempat pengolahan tersebut, limbah cair diolah sedemikian rupa dengan teknologi tertentu sehingga terpilah menjadi dua bagian, yaitu lumpur dan air. Air hasil pengolahan ini dianggap aman untuk dibuang ke tanah atau badan air seperti sungai, danau, dan laut. Apa itu septic tank? Septic tank adalah tempat pembuangan akhir yang merupakan bak penampungan. Biasanya terbuat dari pasangan bata atau beton di semua sisinya, baik mempunyai bak serapan maupun tidak. Pada beberapa jenis toilet yang disediakan di tempat umum atau keramaian, seperti taman kota, tempat penampungan dapat berupa tong yang terbuat dari logam atau kayu. Tempat penampungan ini bisa dilepas untuk diangkut ke tempat pembuangan. Dalam hal demikian, tempat pembuangan akhir dari toilet ini dianggap sebagai tangki. Apa perbedaan SPAL dan tangki? SPAL merupakan pembuangan air limbah melalui proses penyaringan dan langsung dialirkan ke suatu tempat pengolahan limbah. Air hasil pengolahan ini dianggap aman untuk dibuang ke tanah atau badan air seperti got, sungai, danau, dan laut. Sedangkan septic tank, pembuangan akhir dan penampungannya berbentuk bak yang berada di bawah tanah. Septic tank yang banyak digunakan oleh masyarakat biasanya seperti tempat penampungan yang bisa dilepas untuk diangkut ke tempat pembuangan. Halo keluarga Jakarta. Berikut video penjelasan mengenai kuesioner rumah tangga Blok 2 Kriteria Rumah Sehat dan Layak Huni tentang pencahayaan di dalam rumah. Pertanyaan nomor 16. Pada kuesioner rumah tangga, blok 2, terdapat pertanyaan nomor 16 yang isinya menanyakan pencahayaan di dalam rumah.
Apa yang dimaksud dengan pencahayaan di dalam rumah? Pencahayaan yang dimaksud dalam pertanyaan ini adalah sumber penerangan yang berasal dari matahari, bukan dari cahaya lampu. Berikut ini contoh ilustrasi yang dimaksud dari pencahayaan di dalam rumah. Sedangkan berikut ini contoh ilustrasi yang dimaksud pencahayaan dari lampu. Halo keluarga Jakarta. Berikut video mengenai penjelasan kuesioner bangunan Blok 1, informasi dasar pertanyaan nomor 7 tentang nomor objek pajak, NOP. Apa yang dimaksud dengan NOP pada pertanyaan nomor 7 Blok 1 kuesioner bangunan? NOP yang dimaksud dalam pertanyaan ini adalah nomor identitas objek pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Nomor identitas ini nantinya digunakan dalam administrasi pajak bumi dan bangunan. NOP terdiri dari 18 digit angka dan dapat dilihat pada lembar SPPT. Pengisian NOP pada aplikasi Carik Jakarta nantinya harus berupa 18 digit angka, tanpa karakter seperti tanda titik, tanda koma, tanda strip, atau tanda garis miring. Bagaimana jika ada lebih dari satu NOP dalam satu bangunan? Maka diisi dengan NOP yang lahannya paling luas, atau pilih salah satu NOP yang ada. Pengisian NOP dilakukan dengan pendampingan dari RT masing-masing. Halo keluarga Jakarta. Berikut video mengenai kuesioner anggota keluarga Blok 2 karakteristik anggota keluarga tentang status kehamilan, pertanyaan nomor 14 pada aplikasi Carik Jakarta. Untuk dapat menjawab pertanyaan nomor 14 pada Blok 2 mengenai status kehamilan, terdapat pertanyaan pendahulu yang ada pada Blok 1 dan Blok 2 yang wajib diisi. Pertanyaan pendahulu tersebut antara lain, pertanyaan nomor 14 pada Blok 1 tentang informasi dasar yang menanyakan jenis kelamin anggota keluarga, apakah laki-laki atau perempuan. Kedua, pertanyaan nomor 10 pada Blok 2 tentang karakteristik anggota keluarga yang menanyakan status pernikahan dengan pilihan jawaban 1. Belum kawin, 2. Kawin atau nikah dengan menunjukkan akta nikah yang disahkan pejabat berwenang, 3. Cerai hidup, 4. Cerai mati, 5. Kawin atau nikah tidak dapat menunjukkan akta nikah, 6. Kawin atau nikah tidak punya akta nikah. Selanjutnya, jika pertanyaan pada Blok 1 nomor 14 mengenai jenis kelamin diisi dengan kode 2, perempuan, dan status pernikahan pada Blok 2 nomor 10 mengenai status pernikahan diisi dengan kawin atau nikah dengan kode 2, 5, atau 6. Maka pertanyaan mengenai status istri pada Blok 2 nomor 14 wajib diisi. Status istri yang dimaksud pada pertanyaan ini adalah status kehamilannya. Jawaban untuk pertanyaan ini bisa dipilih lebih dari satu. Adapun pilihannya antara lain 1. Hamil, 2. Melahirkan pada tanggal, 3. Nifas, 4. Menyusui, 5. ASI eksklusif, 6. Tidak dalam kondisi hamil atau melahirkan atau nifas atau menyusui atau ASI eksklusif. Bagaimana cara menentukan status kehamilan untuk menjawab pertanyaan pada nomor 14 Blok 2? Pertama, apa yang dimaksud dengan status kehamilan? Status kehamilan adalah status kehamilan terakhir yang terdata selama periode pendataan. Berapa lamakah periode pendataan? Periode pendataan adalah selama 2 bulan. Jika pada awal periode pendataan seorang istri belum hamil, namun pada akhir periode pendataan istri tersebut hamil, maka status kehamilannya harus diganti dari yang awalnya tidak hamil, kode 6, menjadi hamil, kode 1. Bagaimana jika seorang istri di awal periode pendataan sedang hamil muda dan pada akhir periode pendataan selang waktu 2 bulan masih hamil? Maka status kehamilan istri tersebut pada jawaban pertanyaan nomor 14 Blok 2 tetap diisi dengan kode 1, yakni hamil.
Bagaimana jika seorang istri di awal periode pendataan sedang hamil tua dan pada akhir periode pendataan selang waktu 2 bulan telah melahirkan? Maka status kehamilan istri tersebut pada jawaban pertanyaan nomor 14 blok 2 harus diubah dari yang awalnya hamil kode 1 menjadi melahirkan kode 2. Bagaimana jika di awal periode pendataan seorang istri sedang masa nifas? Maka pada pertanyaan nomor 14 blok 2 dapat diisi dengan kode 3 nifas, 4 menyusui, dan 5 ASI eksklusif. Namun, bagaimana jika di akhir periode pendataan selang waktu 2 bulan masa nifasnya sudah selesai? Maka jawaban pertanyaan nomor 14 ini perlu diubah menjadi hanya menyusui kode 4 dan ASI eksklusif kode 5. Poin penting yang perlu diperhatikan dalam menjawab pertanyaan nomor 14 blok 2 kuesioner anggota keluarga adalah data terakhir mengenai status kehamilan merupakan data yang paling aktual dan terupdate mengenai status kehamilan ibu tersebut.